Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peternak dimanapun berada, jumpa dengan saya Dr. Hewan Syamsul Hilal Ramsah. Kali ini kita akan membahas soal vaksin aktif dan vaksin inaktif pada ayam. Kita sudah ketahui bahwa definisi vaksin itu adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menciptakan sistem kekebalan terhadap suatu penyakit. Sementara vaksin aktif adalah vaksin yang isi virusnya sudah dilemahkan atau yang menyebabkan penyakit patogenesitasnya sudah dihilangkan. Sementara vaksin inaktif yaitu vaksin yang isi virusnya sudah dimatikan sehingga tidak menimbulkan lagi penyakit. Perbedaan antara vaksin aktif dengan vaksin inaktif ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah pada vaksin aktif, sediaannya itu kering beku, sementara pada vaksin inaktif, sediaannya oil emulsi. Ada juga yang suspensi, seperti di beberapa vaksin Cowisa. Kemasan pada vaksin aktif itu vial, pada vaksin inaktif biasa botol. Aplikasi pada vaksin aktif dianjurkan untuk tetes mulut, hidung, mata, maupun air minum. Kenapa? Karena kelebihan vaksin aktif itu bisa mengaktifkan sistem kekebalan, semua sistem kekebalan dalam tubuh, mulai dari sistem kekebalan lokal, seluler, dan humoral. Sementara pada vaksin aktif, karena virusnya mati, diinjeksikan, dia menciptakan hanya pada sistem kekebalan humoral. Namun pada vaksin aktif, kelemahannya adalah sistem kekebalan humoral yang ditimbulkan itu sangat sedikit dibanding dengan pada vaksin inaktif. Oleh karena itu, pada saat kita mengambil sampel darah, yang diukur sebenarnya itu adalah hasil dari vaksinasi inaktif untuk diuji HA/HI test atau uji yang lain. Pada vaksin aktif ini, penggunaan dosis berapapun yang dikasih itu tetap dihitung satu dosis, baik itu diminum maupun ditetes. Pada vaksin inaktif, penggunaannya satu dosis. Masing-masing produk vaksin pabrikan itu memiliki satu dosis berbeda dalam volume. Ada yang menggunakan teknologi 0,5 cc, ada yang sudah menggunakan teknologi terbarukan yaitu 0,3 cc. Pada umur di bawah 30 hari menggunakan setengah dosis. 0,5 menjadi 0,25, 0,3 menjadi 0,15. Mekanisme kerja tadi dijelaskan, karena vaksin ini aktif ini masih hidup, dia akan memperbanyak diri dalam sel sehingga mengaktifkan semua sistem kekebalan baik itu lokal, humoral, maupun seluler. Pada vaksin inaktif, virusnya sudah mati dan mengaktifkan sistem kekebalan humoral. Bagaimana ciri vaksin yang baik? Ciri vaksin yang baik yaitu satu, kemasan dan sediaannya utuh. Jadi kemasannya, tutupnya kedap udara, sediaannya, tabletnya itu masih utuh. Apa itu kedap udara? Jika kita injeksikan spoid masuk di dalam tutupnya, kemudian kita tarik karetnya, itu nanti karetnya akan ketarik kembali ke dalam. Itu menunjukkan bahwa vaksin itu kedap udara. Sementara pada vaksin inaktif, jika kita masukkan spoid, kita tarik isinya keluar, namun botolnya itu ikut mengempes. Itu vaksin aktif. Pada vaksin inaktif itu larutannya harus homogen. Ini vaksin aktif. Contoh vaksin aktif. Tabletnya kering beku, tutupnya itu kedap udara. Ini vaksin inaktif. Vaksin inaktif ini larutannya homogen, tutupnya kedap udara,
biasa kita temukan vaksin inaktif itu larutan tidak homogen, ada lapisan kental di bawah, kemudian lapisan bening di atas. Itu kurang bagus. Itu vaksin inaktif yang kurang bagus. Nah, kualitas vaksin. Kualitas vaksin itu tergantung dari kemurnian bahan imunogen. Apa itu bahan imunogen? Yaitu protein yang terdapat pada virus, yang terdapat pada epitopnya virus, yang itu nanti berikatan dengan antibodi. Tergantung pada kemurniannya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana konsentrasi bahan imunogen tadi. Konsentrasi ini penting karena ini menunjukkan bahwa partikel virusnya itu banyak atau sedikit. Jika partikel virusnya banyak, maka efeknya adalah lama kerja di dalam tubuh itu panjang. Jika partikel virusnya sedikit, lama kerjanya juga singkat. Oleh karena itu, dalam revaksinasi, vaksinasi ulang, biasanya ada vaksin yang cepat divaksinasi ulang, ada yang lama baru divaksin ulang. Jarak waktunya ada yang cepat, ada yang lama baru divaksin ulang. Itu karena konsentrasi virus salah satunya. Kemudian preparasi bahan imunogen, yaitu bagaimana proses pengolahan bahan imunogen. Kemudian homologi bahan imunogen, yaitu apakah sama dengan virus lapangan. Pembeda kualitas masing-masing produk vaksin. Apa yang membedakan masing-masing produk vaksin? Pertama adalah jenis ajupan. Ajupan ini yang membungkus virus pada vaksin inaktif. Dia ini menjadi depo nanti pada vaksin inaktif, sehingga vaksin inaktif nanti itu virusnya dikeluarkan perlahan-lahan sehingga masa kerja dalam tubuh itu lama. Bedanya tadi vaksin aktif, vaksinnya langsung bekerja karena dia aktif di dalam sel. Kalau ini tidak, dia dilepaskan perlahan-lahan karena dilapisi oleh ajupan. Ajupan ini jenisnya berbeda masing-masing produk vaksin. Nah, jenis ajupan mempengaruhi kecepatan dalam memperkenalkan bahan imunogen ini terhadap sel imun non-spesifik, yaitu makrofag. Kecepatan ini, memperkenalkan ini penting karena berpengaruh terhadap kecepatan protektivitas pasca vaksinasi. Ada vaksin yang nanti di atas 2 minggu baru protektif, ada yang bisa memproteksi di atas 9 hari, 10 hari sudah bisa protektif. Salah satu yang mempengaruhinya adalah jenis ajupan. Kemudian jenis imunostimulator, yaitu apakah dia cepat mengaktifkan sel imun non-spesifik untuk mengenal bahan imunogen untuk mengaktifkan sel T. Kemudian jenis imunomodulator. Jadi jenis imunomodulator ini menentukan kekuatan sinyal untuk merespon sistem imun seluler maupun sistem imun humoral. Kemudian proses pembuatan vaksin. Proses pembuatan vaksin ini tergantung masing-masing pabrik. Ada yang menggunakan teknologi canggih yang terbarukan, ada yang masih menggunakan teknologi modern klasik. Nah, kegagalan vaksinasi. Kegagalan vaksinasi terjadi bila 1. Ayam yang divaksin itu biasanya sakit. Itu salah satu faktor penyebab. Atau dalam masa inkubasi penyakit. Distribusi vaksin menentukan apakah mampu mempertahankan rantai dingin di 2-8 derajat. Karena jika di luar daripada suhu ini, vaksin aktif virusnya bisa mati. Pada vaksin inaktif, partikel-partikel larutan itu bisa rusak. Handling vaksin saat aplikasi yang kurang tepat. Jadi pada saat divaksin ayam, handlingnya kurang tepat berpengaruh. Seperti towing, antara suhu vaksin dengan suhu tubuh ayam itu harus sama. Ketepatan aplikasi dosis itu harus per individu itu harus tepat. Dan juga
vaksinator jangan melewati individu-individu yang ada, karena kalau ada yang terlewati itu bisa menjadi faktor penyebab lagi adanya virus dalam satu kelompok karena dia tidak protektif. Kemudian pada pemberian air minum kita harus memperhatikan kualitas air. Apakah di situ ada logam bervalensi 2 seperti zat besi? Jika ada, maka kita perlu stabilizer. Stabilizernya seperti apa? Yaitu susu. Ini sudah biasa dipakai di lapangan, vaksin campur susu. Kemudian faktor lain yang menyebabkan vaksinasi itu gagal yaitu karena masih adanya imunitas pasif. Sehingga vaksin itu ketika divaksin dia belum berfungsi. Ini terjadi di ayam umur awal DOC. Itu biasa masih membawa antibodi dari induk. Itu imunitas pasif. Antibodi dari induk itu jika masih ada dalam tubuh, maka vaksin yang dimasukkan itu belum berfungsi. Bahkan antigen vaksin ini bisa dimakan oleh antibodi dari induk. Nah, jika partikel virus pada vaksin yang dimasukkan ini kurang rendah, maka pada saat maternal antibodi nanti turun, yang aktif bisa tidak ada lagi yang aktif untuk meningkatkan titer antibodi. Tapi kalau partikel virusnya banyak, maka bisa kemungkinan sisa antigennya banyak untuk mengaktifkan antibodi setelah turun maternal antibodi atau antibodi dari induk. Kemudian yang menyebabkan lagi kegagalan vaksinasi adalah adanya gangguan metabolisme protein. Biasa disebabkan adanya parasit yang berat seperti cacing. Akibatnya ayam kurus karena proteinnya ada gangguan metabolisme. Kemudian yang kedua yaitu biasa ada gangguan bakteri yang menghasilkan toksin. Hatinya rusak, gangguan metabolisme kurang bagus. Gangguan metabolisme protein kurang bagus. Ayamnya kurus. Ini juga menyebabkan biasa kegagalan vaksinasi. Kemudian faktor yang lain yaitu isi virus vaksin yang tidak sama, tidak homolog antara isi virus vaksin dengan virus lapangan. Pentingnya homologinya ini untuk meningkatkan protektivitas, perlindungan. Jika tidak sama, bisa saja titer antibodinya tinggi tapi tidak protektif, tidak melindungi karena virusnya tidak sama. Itu kegagalan akibat dari tidak homolognya vaksin dengan virus lapangan. Sahabat peternak dimanapun berada, sampai di sini pembahasan kita tentang perbedaan antara vaksin aktif dengan vaksin tidak aktif. Sampai jumpa dengan saya di lain waktu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.